Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi cara membuat kacang telur supaya kokoh dan renyah tahan lama sehingga pembeli itu banyak yang suka dan ketagihan. Dan modalnya pun tidak usah banyak banget teman-teman, cukup ini kacang setengah kilo saja 13.000 sudah bisa menjadi owner kacang teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat dan cara menjualnya, silahkan simak sampai selesai supaya tidak ketinggalan trik dan caranya. Nah, ini saya sudah menyiapkan kacang setengah kilo. Usahakan kacangnya itu yang bagus ya teman-teman, yang gede-gede seperti ini. Jangan menggunakan yang kisut supaya nanti hasil kacang itu bagus-bagus ya. Kemudian ini 1 butir telur ayam, usahakan yang besar. 1 sendok teh margarin, ini saya tidak mencairkan. Kemudian setengah wadah vanili bubuk supaya nanti kacang telur kalian itu wangi ya teman-teman. Kemudian gula pasirnya 130 gram, nanti saya blender supaya mudah tercampur dengan bahan lainnya ya. Kemudian tepung terigu, biasanya saya 1 kilo kacang itu menggunakan terigu sekitar 500 sampai 600 gram atau secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian di wadah lain ini gulanya sudah saya blender. Kemudian kita masukkan setengah ini wadah vanili bubuk. Lalu kita aduk sebentar supaya tercampur vanili bubuknya. Kemudian kita pecahkan telur. Usahakan ini telur yang besar ya teman-teman. Lalu kita masukkan margarinnya. Oh ya teman-teman, margarin ini yang bikin kacang kita itu renyah. Tapi jangan salah ya, kalau kebanyakan sedikit saja itu bisa kulit kacangnya itu rontok teman-teman. Soalnya saking renyah ya teman-teman. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok dulu ya. Setelah tercampur merata, lalu kita aduk menggunakan whisker supaya nanti mudah untuk tercampur semuanya bahan-bahannya ya teman-teman. Kita kocok sampai semua itu tercampur merata dan margarinnya itu tidak bergerindil alias rupanya rodok malih teman-teman. Maksudnya berubah warna begitu ya, agak pucat. Pokoknya bikin kacang telur itu jangan kebanyakan margarin maupun gula ya teman-teman, resepnya harus pas. Soalnya kalau kebanyakan dua bahan itu bisa kacang itu rontok kulitnya teman-teman. Nah, begini saja, ini sudah berubah warna, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu di wadah lain ini saya siapkan kacang yang di baskom, kemudian saya mau masukkan ini 1 centong adonan telur. Sebelumnya harus kita aduk dulu. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata dan semua itu basah, supaya nanti kalau di uleni, kok diuleni, maksudnya kalau ditaruh tepung terigu itu semua bisa lengket ya teman-teman. Kita aduk semuanya sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu ditambah atau ditempel, kita masukkan secukupnya tepung terigu. Kita masukkan sedikit demi sedikit supaya nanti tepungnya itu enggak sia-sia kebuang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan kacangnya tadi, kemudian kita interi. Bagi teman-teman yang tidak bisa menginteri, jangan khawatir ya, boleh juga dibalik-balik menggunakan spatula, itu mudah banget. Setelah kita interi, nanti kalau ada yang lengket kita harus cek ya. Kalau ada yang lengket kita bisa pisahkan. Karena ini aturan yang pertama, biasanya jarang yang lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Kalau nggak bisa nginteri teman-teman, kita cuma mengaduk menggunakan spatula seperti ini saja sudah bisa loh teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan sampai selesai dengan cara yang sama ya. Nah, ini sudah saya lakukan sampai 3 kali ya. Maksudnya adonan basah 3 kali, adonan tepung 3 kali. Setelah itu kita ayak ya teman-teman. Jadi ini saya melakukan adonan basah dan kering itu selama 3 kali ya teman-teman. Kering 3 kali, basahnya 3 kali begitu ya. Kemudian kita ayak menggunakan wakul yang ada lubangnya seperti ini ya. Intinya wakulnya nggak harus sama, yang penting ada lubangnya. Kita ayak seperti ini sampai selesai teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan bagus sekali dan mulus ya. Nah, ini sudah saya ayak semuanya, hasilnya sangat mulus sekali dan bagus.
Kemudian kita goreng ya teman-teman. Ini belum digoreng saja hasilnya sangat bagus sekali dan nggak rontok ya. Kita nyalakan api kecil dari awal sampai matang. Setelah minyak panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini kacangnya kita goreng 2 kali teman-teman, karena setengah kilo ya. Ini nanti dari awal masuk sampai matang kira-kira 15 menit. Bagi bunda-bunda jangan menggunakan api besar supaya nanti kacang itu bagus ya. Soalnya kalau kacangnya maksudnya kalau apinya gede nanti matang luarnya tapi dalamnya belum matang, dijamin cepat melempem. Nah, ini sudah kecoklatan seperti ini, kita harus mengaduknya supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Ini hasilnya sangat mulus banget. Bagi bunda-bunda yang bingung mau usaha apa dan modal itu nipis, ini solusinya teman-teman. Jadi kalau mau bisnis usaha kecil-kecilan itu jangan ragu ya teman-teman, walaupun punya uang sedikit. Ini contohnya dapur Bunda Siska ya, modalnya sedikit tapi nekat. Nah, sekarang ini sudah saya tiriskan, lalu saya taruh di loyang yang sudah ada minyak, kertas minyaknya supaya nanti kacangnya itu benar-benar kering ya teman-teman. Setelah nanti benar-benar kering, kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Hari ini dapur Bunda Siska mau packing yang 2000-an. Karena langganan dapur Bunda Siska yang 2000-an itu banyak yang habis teman-teman ya. Nah, sekarang ini saya siapkan bungkusnya. Untuk yang 2000-an saya menggunakan plastik lilin. Ini es lilin ukuran 4x15. Harganya cuma 3000, isinya itu 100 teman-teman. Ini nanti setiap seplastik saya taruh kacang kira-kira beratnya 27 sampai 30 gram teman-teman. Sampai di sini ya. Supaya nanti kalau ditaruh tali itu mudah ya teman-teman. Kalau terlalu penuh nanti susah ya. Nah, setelah itu saya taruh stiker. Ini stikernya harganya sangat murah sekali, 5.000, isinya itu 500 teman-teman. Nah, sekarang ini sudah saya bungkusi, kemudian saya press menggunakan alat seperti ini. Bagi bunda-bunda yang belum punya boleh juga menggunakan lilin teman-teman ya. Nah, ini bagus banget. Kemudian saya lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman sudah saya lakukan sampai selesai menjadi 31 bungkus teman-teman. Nah, ini karena langganan dapur Bunda Siska itu yang habis itu yang digantung teman-teman. Jadi kacangnya ini nanti saya mau menggantung ya teman-teman. Saya taruh tali rafia, kemudian saya taruh harga ya teman-teman. Satu tali itu 10. Nah, ini saya cek teman-teman, satu plastik beratnya seperti ini ya. Pokoknya berarti 30 gram ke bawah ya teman-teman, tapi 27 ke atas. Nah, ini hampir sama ya teman-teman, 28 gram. Nah, setelah itu kita mau siapkan tali rafia ya teman-teman. Ini dan jarumnya ada lubangnya kecil. Kemudian ini kertas harga 2000 supaya nanti mudah kalau pembeli itu tahu ini harganya 2000 ya teman-teman. Karena ini langganan dapur Bunda Siska itu ada yang digantung ya kacangnya, ada juga yang ditaruh toples. Nah, ini stikernya saya taruh di pinggir ya, yang 5, nanti yang 5 lagi di pinggir. Jadi itu yang 5 kiri kanan itu stikernya di pinggir ya teman-teman. Ini 5 dulu, yang stikernya itu di luar ya. Setelah dapat 5, nanti stikernya kita taruh di pinggir juga. Nah, seperti ini. Supaya nanti penampilannya itu bagus ya teman-teman. Ini satu tali 10 ya teman-teman. Ini satu wadah, satu bungkus maksudnya 2000 dari dapur Bunda Siska itu harganya 100 1.800. Jadi itu penjual toko dan warung satu itu untungnya 200 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena kan nanti banyak ya teman-teman, 200 peng maksudnya. Nah, sekarang sudah saya tali. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Simpel sekali kan, ini harganya nanti mudah kalau pembeli itu tahu harganya itu 2000 ya. Simpel sekali kan teman-teman. Kalian jangan ragu kalau mau bisnis usaha itu nggak harus banyak modal ya teman-teman. Ini semua yang 2 tali ini saya taruh di gantung ya teman-teman. Ini yang 11 enggak saya gantung ya. Nanti tunggu lainnya ditaruh di toples ya teman-teman. Simpel sekali kan caranya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.